1. Munculnya janji kemerdekaan. Janji Koiso adalah pernyataan politik pertama Perdana Menteri Kunyaku Koiso setelah menggantikan Hideki Tojo pada 7 September 1944. Dalam pernyataannya, dia berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Namun ternyata para pejuang Indonesia menyadari bahwa janji Koiso hanyalah sebagai upaya Jepang untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari rakyat Indonesia di Perang Dunia II. Janji Koiso untuk memberikan kemerdekaan RI tidak pernah terwujud setelah Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada 1945. Yang membuat Jepang menyerah kepada sekutu di Perang Dunia II. Kunyaku Koiso sendiri ditangkap dan diadili oleh Amerika Serikat sebagai penjahat perang. Dampak keluarnya janji Koiso. Tentara pendudukan Jepang di Indonesia pun mulai melonggarkan pengawasannya kepada para tokoh nasional seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan kawan-kawan. Untuk melunasi janjinya, pemerintah Jepang di Indonesia membentuk satu badan yang bertugas mempersiapkan dan merancang berdirinya negara yang merdeka dan berdaulat. Persiapan kemerdekaan oleh BPUPKI. Persiapannya sudah dilakukan sejak 5 bulan sebelumnya, tepatnya pada 1 Maret 1945. Pada saat itu, dibentuknya BPUPKI atau Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepang disebut juga dengan Dokuritsu Junbi Chosakai. Badan ini diresmikan pada 29 April 1945 dan diketuai oleh Radijiman Wadiyodiningrat. Sebagai persiapan, BPUPKI melakukan 2 kali sidang. Sidang pertama dilakukan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang ini bertujuan untuk menentukan rumusan dasar negara. Pada kesempatan itu, Suepomo, Muhammad Yamin, dan Soekarno masing-masing mengajukan konsep yang telah mereka buat. Pada 1 Juni 1945, terpilihlah rumusan dasar negara yang diajukan oleh Soekarno, yang kelak kita kenal sebagai Pancasila. Itulah mengapa tiap 1 Juni kita memperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Sebagai tindak lanjut, pada 22 Juni 1945, dibentuklah panitia kecil yang beranggotakan 9 orang, yang disebut dengan Panitia 9. Panitia 9 bertugas untuk memantangkan rumusan dasar negara. Panitia ini kemudian menghasilkan Piagam Jakarta. Pada piagam ini, termuat rumusan dasar negara yang setelah beberapa perubahan menjadi Pancasila, seperti yang kita kenal hari ini. Adapun sidang kedua dilakukan pada 10 sampai 14 Juli 1945 dan menghasilkan rumusan Undang-Undang Dasar lengkap dengan pembukaannya. Pada 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan oleh pemerintah Jepang karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya. Kemudian, pada 12 Agustus 1945, dibentuklah PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau Dokuritsu Junbi Inkai dalam bahasa Jepang. Panitia ini diketuai oleh Soekarno dan beranggotakan 21 orang. Tugas PPKI adalah untuk melanjutkan tugas-tugas organisasi sebelumnya, yaitu BPUPKI, dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. 3. Persiapan kemerdekaan oleh PPKI. Di penghujung Perang Dunia II, terjadi suatu peristiwa yang sangat memukul Jepang. Salah satunya adalah peristiwa pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki pada 6 dan 9 Agustus 1945. Peristiwa tersebut mendorong Jepang untuk menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 15 Agustus 1945. Berita tentang kekalahan Jepang menyebar dengan cepat lewat radio dan didengar oleh tokoh-tokoh muda Indonesia. Bersama Mohatta, golongan muda ini mengadakan rapat di Pengasaan Timur. Rapat dipimpin oleh Khairul Saleh untuk membicarakan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Salah satunya, mereka mendesak Soekarno dan Mohatta untuk mendeklarasikan kemerdekaan saat itu juga, atau paling lambat pada 16 Agustus 1945. Hasil rapat ini
disampaikan oleh Wikana dan Darwis kepada Soekarno, namun terjadi perbedaan pendapat. Soekarno menolak permintaan tersebut karena masih menunggu keputusan dari pihak Jepang. Selain itu, Soekarno juga tidak bisa memutuskannya sendiri. Ia harus berunding dengan tokoh golongan tua lainnya. Golongan tua merupakan golongan orang-orang yang kooperatif kepada Jepang. Mereka tidak ingin terlalu buru-buru dalam mempermerdekakan karena Jepang sebenarnya telah berjanji untuk memerdekakan Indonesia pada 27 Agustus 1945. Golongan tua tidak ingin ada pertumpahan darah kembali. Sementara itu, golongan muda menganggap Indonesia sudah cukup kuat untuk menyatakan kemerdekaannya. Setelah beberapa rapat dilakukan, dan golongan tua tetap memutuskan untuk menunda proklamasi, akhirnya golongan muda mengamankan Soekarno ke Rangas Dengklok agar tidak mendapatkan pengaruh dari Jepang.